Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran fisika, yaitu untuk kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Kandangan. Dan untuk pertemuan fisika kita kali ini yaitu membahas tentang materi gerak vertikal ke bawah. Dan masih bersama Ibu Mahliani SPD. Untuk anak-anak Ibu kelas 10 IPA, perhatikan materi yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Perhatikan gambar berikut, anak-anak. Nah, di sini ada sebuah bola, di mana bola ini nanti akan berpindah tempat dari titik A ke titik B. Benda atau bola ini berpindah tempat dari titik A ke titik B, ini kita beri perlakuan, yaitu dengan menggerakkan benda tersebut. Benda tersebut digerakkan atau dijatuhkan dengan sengaja. Artinya, dia dijatuhkan dengan sengaja itu, benda itu memiliki yang namanya kecepatan awal atau V0. Benda yang dijatuhkan dengan sengaja yang memiliki kecepatan awal, dia disebut sebagai gerak vertikal ke bawah. Beda dengan gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas, dia dijatuhkan ke bawah tanpa disengaja, sehingga benda itu pada gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal. Nah, saat dia berpindah dari titik A ke titik B, dia memiliki kecepatan yaitu kecepatan VT. Kecepatan VT di sini merupakan kecepatan benda pada saat selang waktu tertentu. Dia berpindah tempat dari titik A ke titik B, maka benda itu akan memiliki kecepatan maksimumnya. Dan dia sampai ke titik B itu dipengaruhi yaitu oleh gravitasi. Karena ditarik oleh gravitasi bumi, maka benda itu akan jatuh ke bawah. Jarak dari titik A ke titik B itu yaitu merupakan ketinggiannya sebesar H. Nah, jadi pada gerak vertikal ke bawah ini banyak variabel yang berpengaruh, yaitu kecepatan awal, kecepatan pada saat selang waktu tertentu atau VT, gravitasi, dan ketinggian dari benda itu sendiri. Dan juga waktu yang berpengaruh agar benda itu bisa sampai dari titik A ke titik B-nya. Oke. Jadi yang berbeda dengan gerak jatuh bebas tadi, gerak vertikal ke bawah yang dimaksud adalah gerak benda yang dilempar partikel ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Oke, bisa dipahami anak ibu semua bahwa bedanya antara gerak jatuh bebas dengan gerak partikel ke bawah, bahwa gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan V0, tetapi kalau gerak vertikal ke bawah dia memiliki kecepatan V0 atau kecepatan awal tertentu. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Jika seperti gerak vertikal ke atas, untuk gerak vertikal ke atas dia memiliki kecepatan, yaitu kecepatan awalnya yaitu V0 juga sama partikel ke bawah. Namun, pada gerak vertikal ke atas ini benda itu terlebih dahulu dilempar ke atas. Nah, sampai dia mencapai ketinggian maksimum. Tetapi bedanya kalau gerak partikel ke bawah ini benda itu sudah berada di atas, namun benda itu dilemparkan dari atas ke bawah dengan menggunakan kecepatan awal tertentu. Sehingga persamaan gerak partikel ke atas itu sebenarnya hampir sama dengan gerak partikel ke bawah. Namun tandanya saja yang diubah. Asalnya kalau pada partikel ke atas tanda untuk gravitasinya itu negatif, sebab pada saat dia bergerak partikel ke atas dia akan melawan arah gerak gravitasi dan A-nya sama dengan negatif G. Tetapi kalau gerak partikel ke bawah, karena gerakan bendanya itu sudah sesuai dengan arah gerak gravitasi atau searah dengan arah gravitasi, sehingga A-nya itu sama dengan plus G. Maka di sini diberi keterangan diganti tandanya jadi positif.
Sebab gerak partikel ke bawah adalah gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat dengan percepatan yang sama untuk setiap benda, yaitu G. Nah, jadi ini yang membedakan. Kalau A ini sama dengan negatif G pada gerak partikel ke atas, A sama dengan positif G karena searah dengan arah gerak benda, maka G-nya sama dengan ini untuk GPB. Oke, anak ibu semua, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti nanti untuk aplikasi ke penggunaan atau persamaan rumus-rumusnya. Nah, di sini adalah persamaan gerak partikel ke bawah secara matematis. Kemarin, untuk kecepatan sesaatnya atau kecepatan pada saat selang waktu tertentunya, untuk P0 ditambah G kali T. Kalau gerak partikel ke atas, itu negatif G dikali T. Tapi karena G-nya, karena arah gerak benda tadi searah dengan arah gravitasi, maka G-nya positif, sehingga PT sama dengan P0 plus G kali T. Dan untuk H-nya sama dengan P0T plus setengah GT kuadrat. Nah, ini kuadrat anak-anak. Nah, kemudian PT kuadratnya kecepatan pada saat T-nya atau kecepatan akhirnya adalah V0 kuadrat, kecepatan awal dikuadratkan ditambah dengan 2GH. 2 dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggiannya. Nah, ini sudah tahu kalian semua, ini keterangannya. V0 kecepatan awal satuannya meter per sekon, G percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, T-nya adalah waktu, dan VT adalah kecepatan akhir meter per sekon, dan H adalah ketinggian satuannya dalam meter. Oke, jadi nanti di sini akan ibu simpulkan ada beberapa rumus yang harus kalian ingat. Kalau untuk gerak vertikal ke bawah ini ada tiga persamaan yang harus kalian ingat. Pada GCB juga ada 3 persamaan rumus, pada GVA juga ada 3 persamaan rumus, dan kemarin kita mempelajari GLBB juga ada 3 persamaan rumus yang harus kalian ingat. Untuk GLBB itu adalah persamaan dasar untuk kalian nanti melanjutkan ke pembelajaran GJB, GPA, dan GPB. Oke, anak ibu semua, mudah-mudahan bisa dipahami persamaan matematis ini dan tolong diingat rumus-rumusnya agar kalian nanti bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan itu dengan mudah dan lancar dan benar. Kita teruskan ke contoh soal. Contoh soal untuk gerak partikel ke bawah. Sebuah bola dilemparkan partikel dengan kecepatan 10 meter per sekon dari atas gedung bertingkat dengan gaya gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Bila tinggi bangunan itu 40 meter, hitunglah kecepatan benda 2 sekon setelah dilemparkan. Waktu untuk mencapai tanah. Kecepatan benda saat mencapai di tanah. Nah, jadi ada 3 yang harus kalian tentukan, yaitu kecepatan benda pada saat waktu tertentu, yaitu waktunya itu 2 sekon. Kemudian waktu untuk mencapai tanah, berarti berhubungan dengan ketinggian. Kemudian kecepatan benda saat sampai di tanah, yaitu VT-nya. Perhatikan penyelesaian berikut anak-anak. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Yang untuk pertama dulu, kecepatan benda saat selang waktu tertentu. Selang waktu tertentunya di mana T-nya sama dengan 2 sekon setelah dilemparkan. Tadi kan kita berbicara ada 3 rumus di sini. Nah, ini. Nah, yang rumus harus kalian ingat tadi. PT sama dengan P0 plus GT. H sama dengan P0T plus setengah GT kuadrat. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2GH. Kalian tentukan dulu variabel apa yang diketahui. Pertama, apakah PT-nya ada, apakah P0-nya ada, apakah gravitasinya ada, dan variabel apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah variabel untuk kecepatan setelah selang waktu tertentu. Berarti kan PT yang ditanyakan. Kecepatan awal ada, gravitasi ada, dan T-nya juga ada.
Kalau kita menggunakan kecepatan akhirnya ini VT kuadrat, maka kita belum mengetahui ketinggiannya berapa. Sehingga rumus yang harus kalian gunakan itu adalah rumus yang pertama. Karena semua variabel di sini diketahui pada contoh soal. Nah, perhatikan untuk yang poin A. Di situ kecepatan awalnya tadi kan 10 meter per sekon. Gravitasinya dianggap 10 dan waktunya yaitu 2. Maka 10 ditambah ini 10 kali 2, 20. Lah. Oh, di sini 30, naklah. Nah, mungkin dari modul ada kesalahan sehingga di copy paste ke sini. Nah, jadi 10 ditambah 10 kali 2, 20 adalah 30 meter per sekon. Jadi kecepatan benda 2 sekon setelah dilemparkan itu adalah 30 meter per sekon. Kemudian waktu untuk mencapai tanah. Nah, waktu untuk mencapai tanah di situ kan diketahui ketinggian gedung itu adalah 40 meter. Nah, pada 40 meter kemudian kecepatan awalnya tadi 10. T-nya belum diketahui kalau dia mencapai tanah. Ini kan kecepatan benda dilempar setelah dilemparkan. Tapi kalau untuk mencapai tanah waktunya belum. Jadi setelah dilempar ke sini, nah jadi sampai di sini belum diketahui berapa waktunya lagi. Nah, jadi untuk mencapai tanah waktunya seperti apa kita ketahui. Ketinggian kan sudah ada 40. Kemudian V0-nya 10. T-nya tetap karena T-nya yang dicari. Ini setengah dikali 10 dikali T kuadrat. 40 diturunkan 10 kali T, 10T, setengah kali 10, 5T kuadrat. Ini variabel kita bagi 5 semua. Nah, 40 kita bagi 5 itu 8. 10 dibagi 5 itu 2T. Ditambah 5 dibagi 5 ini adalah 1. Jadi tidak usah ditulis. Jadi T kuadrat. Nah, jadi ini dapat persamaan baru. 8 sama dengan 2T plus T kuadrat. 8 sama dengan 2T plus T kuadrat. Ini kita urutkan letaknya jadi variabel yang terbesar dulu. Yang paling besar adalah T2. Jadi T2 ditambah, ini ada T-nya lagi. Jadi itu variabel kedua. 2T sama dengan 8. Nah, ini adalah persamaan baru untuk menentukan nanti waktunya. Mungkin kalian sudah kenal dengan persamaan T kuadrat plus 2T sama dengan 8. Ya, ini adalah persamaan kuadrat yang sering kalian temui yaitu di mata pelajaran matematika. Oke. Nah, di sini bila ruas kanan dan kiri tadi kan sudah kita bagi 5. Nah, sekarang kan dapat kita T kuadrat ditambah 2T sama dengan 8. Maka untuk 8 bisa kita pindah ruas agar kita bisa menentukan persamaan berapa nilai dari T-nya. Tadi T kuadrat ditambah 2T sama dengan 8. 8-nya kita pindah ke sebelah asalnya positif jadi negatif. T kuadrat tambah 2T min 8 sama dengan 0. Nah, maka kita ambil seperti ini. Nah, di sini secara sederhananya. Ini 1 dikali 8 itu adalah dikali sama dengan negatif 8 ditambah ini kan nih yang di tengah ditambah sama dengan 2. Nah, berapa kali berapa di sini? Nah, jadi untuk menghasilkan negatif 8 dan menghasilkan 2. Untuk menghasilkan negatif 8 harus sama dengan perkalian titik-titik kali titik-titik itu sama dengan negatif 8, titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 2. Tapi harus sama. Harus sama yang dikali dengan yang ditambah. Nah, kemudian di sini kita coba 4 dikali negatif 2. Di sini 4 ditambah negatif 2. Apakah hasilnya
sesuai dengan sama dengannya. Coba perhatikan. 4 dikali negatif 2, negatif 8. 4 ditambah min 2 itu sama dengan 2. Kan? Bayar terhutang 2 dibayar 4. Sisanya adalah positif 2. Nah, jadi ini 4 dikali negatif 2 dan 4 ditambah negatif 2. Maka kita letakkan di sini. T tambah 4 dan T adalah min 2. Lalu kita keluarkan T tambah 4 sama dengan 0, maka T sama dengan negatif 4 karena 0 dikurang 4 kan adalah negatif 4. Terus yang ini lagi. T min 2 sama dengan 0. Berarti T sama dengan 0 ditambah 2. Kan ini negatif pindah ke sebelah jadi positif sama dengan 2. Nah, yang mana yang tidak negatif waktunya menunjukkan? Yaitu ini sama dengan 2 sekon. Jadi kita ambil T1 sama dengan T2 sama dengan 2 sekon karena tidak ada waktu yang berharga atau bernilai negatif. Jadi waktu untuk mencapai tanahnya adalah 2 sekon. Apabila anak ibu semua belum paham dengan materi yang ibu jelaskan, tolong nanti diulang-ulang videonya agar kalian lebih memahaminya. Kita teruskan ke slide berikutnya. Nah, yaitu kecepatan benda pada saat dia sampai di tanah. Kecepatan benda pada saat sampai di tanah kita anggap di sini adalah kecepatan akhirnya, yaitu Vt sama dengan P0 plus G kali T. Yaitu di sini P0-nya tadi 10 ditambah 10 dikali 2 yaitu sama dengan 30. Jadi kecepatan benda sampai di tanah dan kecepatan benda setelah dia bergerak, PT yang bagian A dengan bagian C itu adalah sama, yaitu 30 meter per sekon. Persamaannya Bu harus dicari seperti ini? Tidak, persamaannya bisa kalian cari dengan menggunakan PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2GH. Di mana P0-nya tadi 10 dikuadratkan, ditambah 2, G-nya 10, hanya 40. Maka 10 dikuadratkan adalah 100. 2 kali 10, 20. 20 kali 40 adalah 800. 100 ditambah 800 adalah 900. Maka PT kuadrat harus ditarik akarnya. PT sama dengan akar 900. Akar 900 ada 30. Namun kita gunakan cara ini saja. Karena apa? Karena untuk memudahkan kalian dalam perhitungannya. Oke, anak ibu semua, mudah-mudahan bisa dipahami dari materi ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengulang-ulang materi ini agar kalian sampai paham, sampai mengerti. Dan apabila belum paham tentang materi ini, bisa kalian tanyakan dengan ibu, bisa melalui video call atau melalui e-learning atau juga diskusi e-learning atau juga melalui diskusi di grup WA atau di jalur japri atau jalur pribadi. Nah, bila dicermati gerak vertikal ke bawahnya ini sama dengan gerak lurus berubah beraturan arahnya mendatar atau vertikal searah sumbu Y. Oke. Nah, jadi di sini ada ibu rangkum atau simpulkan bahwa gerak jatuh bebas tadi rumus yang digunakan karena tanpa kecepatan awal PT sama dengan G kali T. Dan untuk ketinggiannya yaitu jarak sama dengan jaraknya itu setengah GT kuadrat. Kecepatan saat T itu adalah 2GH. Dan untuk kecepatan untuk gerak vertikal ke atas kecepatannya adalah karena dipengaruhi oleh kecepatan awal dan arah gerak benda berlawanan arah gravitasi sehingga PT sama dengan P0 min GT. Hanya atau ketinggiannya P0 T min setengah GT kuadrat. Dan kecepatan akhirnya atau kecepatan pada saat dia mencapai tanah atau pada saat T itu adalah PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2GH. Pada gerak vertikal ke bawah juga memiliki kecepatan P0, namun arah gerak benda itu searah dengan arah gravitasinya.
sehingga kecepatan pada saat T sama dengan P0 plus G kali T, dan ketinggiannya adalah P0T plus setengah GT kuadrat, dan PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2GH. Nah, untuk rumus-rumus ini harus kalian ingat ada 9 rumus dan tambah 3 rumus lagi, yaitu rumus pada gerak lurus berubah beraturan sebagai dasar untuk mempelajari gerak jatuh bebas, gerak partikel ke atas, dan gerak partikel ke bawah. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan ini bermanfaat. Salah dan hilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.